104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers sudah jam 4:30 ya. Berarti sekerasannya kita masuk ke segmen Beranda Islami. Dan seperti biasa sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Muskinu Fuad MAG ya. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Sudah hadir. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sampai sekarang puasanya masih aman Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, sore hari ini temanya udah bikin penasaran banget ini, buah Ramadan. Saya dari tadi ngebatin apa kita bakal ngomongin kurma ya. Kira-kira apa ini Pak? Monggo silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Sandi, mitra sekalian. Ya, di hari ke-20 ya. Bulan Ramadan tahun 1496 Hijriah ini, di 10 hari terakhir saya ingin membawa kita semua sore ini untuk kembali mempertanyakan, merenungkan ada apa sebenarnya terkait Ramadan kita ini. Tentu saja sesuai dengan tema yang sudah kita bagi, yaitu tentang buah dari bulan Ramadan. Tentu ini menjadi target kita semua, jadi 10 hari ini jangan kemudian disia-siakan. Jangan lupa amal-amal yang sudah kita lestarikan itu tetap diteruskan ya sampai di akhir bulan Ramadan dan dilanjutkan. Nah, jadi koalisinya koalisi keberlanjutan. Nanti setelah Ramadan jangan lupa. Tetapi secara umum memang buah Ramadan ini banyak sebenarnya Mas. Jadi setelah Ramadan tuh nanti kita misalnya atau mungkin sekarang sudah kita rasakan Mas Sandi. Ya. Kira-kira 20 hari puasa apa yang sudah dirasakan Mas Sandi? Kalau dari saya badan sehat, semakin enteng. Enteng. Iya. Nah, itu kayaknya berarti menikmati puasa. Iya. Meskipun lapar tapi ternyata lapar itu indah. Ya kan? Kalau di saya sih belum lapar ya, maksudnya nggak terlalu kerasa laparnya sih. Bukan, maksudnya kita kan puasa mesti lapar, haus itu. Oh iya, kalau haus maksudnya ya. 20 hari itu kan ada lapar, ada haus kan? Oh iya. Tapi ternyata kan indah dan kita bisa bertahan sampai tanggal ke-20 Ramadan ini. Jadi bisa kita kaitkan ke sana, bisa tambah sehat. Buah Ramadan itu misalnya bisa terasa langsing. Kemudian ada lagi yang mungkin merasa lebih sabar barangkali ya. Lebih religius, lebih beriman barangkali, lebih bertakwa dan seterusnya. Istilah-istilah itu yang barangkali menjadi gambaran bagaimana buah Ramadan kita ini. Tentu saja buahnya jangan cuma sekedar sehat, jangan cuma sekedar berat badan turun, jangan cuma sekedar langsing, tetapi tentu saja lebih tinggi dari itu. Ya tentu sehat itu adalah bonus ya, tetapi yang jelas sebagaimana motivasi awal kita puasa itu karena adalah panggilan keimanan. Jadi betul-betul kita puasa itu karena Allah. Dan kita yakin di balik puasa ini luar biasa manfaatnya, baik secara spiritual, secara fisik, secara sosial, secara ekonomi barangkali. Ya meskipun katanya negara kita ini ekonominya lagi agak kurang, daya belinya lagi kemarin katanya IHSG, indeks harga saham gabungan itu turun. Terus pokoknya narasi-narasi yang kita baca itu kadang-kadang membuat kita pesimis. Tetapi karena kita sedang berpuasa dan kemudian sebagai orang beriman tentu saja semoga kondisi itu tidak membuat kita pesimis ya, tetap kita optimis karena kita punya iman ya. Apalagi setelah 20 hari dan nanti sampai 10 hari ke depan kita sudah dididik oleh Allah dengan berbagai rangkaian ibadah. Jadi insya Allah kita menjadi pribadi yang setelah Ramadan ini buahnya bagus ya, misalnya imannya semakin kenceng. Jadi kata Nabi itu al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang tambah kadang kurang. Jadi setruman iman kita ini memang insya Allah kita berharap sampai nanti di akhir Ramadan dan setelah Ramadan semakin meningkat ya, keimanannya, semangat ibadahnya, motivasi beribadah, motivasi beramal ya. Mungkin setelah Ramadan itu kita terasa
lebih peduli pada orang, hatinya lebih tergerak gitu ya, betul, Pak? Lebih tersentuh, lebih halus perasaannya dan seterusnya. Nah, tentu itu masing-masing ya, tetapi tentu saja ada standar bahwa buah dari Ramadan ini tentu saja keimanan dan ketakwaan itu harus meningkat ya. Nah, salah satu hal yang akan kita bahas sore ini adalah tentang iman. Jadi salah satu indikator bahwa kita beriman itu adalah kita punya sandaran, Mas. Sandaran hati, kata Leto. Kita punya sandaran tawakal, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Kita punya semangat untuk menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Karena Allah itu disebut sebagai al-wakil, tempat bersandar atau pelindung. Allahus somad, tempat bergantung ya. Artinya setelah 20 hari dan nanti pada akhirnya selesai bulan Ramadan, memang buah yang harus kita miliki itu adalah keimanannya semakin kuat. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang yang benar-benar beriman, tentu saja kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu, termasuk kita ini, insya Allah termasuk dalam perlindungan Allah. Jadi berbagai persoalan kehidupan, Mas. Entah itu keluarga, ekonomi, karir, pendidikan, dan sebagainya, itu jangan kemudian menimbulkan barangkali ngerasa menyesal, merasa kecewa, merasa apalagi, Mas, berbagai problem yang kadang membuat hidup kita ini semakin rapuh dan seterusnya. Tidak ada kata rapuh dalam kamus seorang beriman. Ya tentu kita rapuh di hadapan Allah, tapi insya Allah dengan keimanan itu, kerapuhan itu bisa diatasi. Jadi kita mantap, Mas, percaya diri. Percaya diri kita itu hadir bukan karena kita sombong, Mas, tapi karena kita percaya kepada Allah. Maka kita kemudian menjadi orang yang mantap dalam menjalani kehidupan. Berbagai rencana tahapan yang barangkali sedang kita ikhtiarkan. Mungkin ada yang sedang memilih sekolah, memilih kampus, ada yang sedang memilih pekerjaan, ada yang mencoba melamar pekerjaan, ada yang baru belajar bekerja, ada yang baru mencari jodoh, ada yang macam-macam. Semoga dengan semangat Ramadan ini nanti buahnya akan membuat kita semakin mantap dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menjalani langkah-langkah untuk mengatasi masalah kita. Apapun masalahnya, itu insya Allah bisa kita lewati. Itu yang harusnya hadir dalam diri kita. Jadi bahasa kita ya? Jadi orang yang beriman itu bahasanya ya, keyakinannya kelihatan, Mas, dalam hidup ini. Nggak terlalu khawatir, optimis, mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti gitu ya, Pak? Jadi kayak apapun masalahnya itu kayak positive thinking aja gitu. Ya, kayak nggak terlalu ngefek gitu. Ya tentu yang namanya kadang punya masalah pasti ya, kita jadi sedih, jadi itu pasti ya. Tetapi jangan kemudian menimbulkan sesuatu yang menjadi sangat mengguncangkan hidup kita. Jangan sampai seperti itu. Bahkan dalam zikir itu kita sering sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup Allah bagi kami sebagai pelindung, dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Itu salah satu buah Ramadan yang sebaiknya kita coba rasakan, keimanan yang semakin meningkat. Jadi kalau sebelum Ramadan kita misalnya dalam hidup ini sering khawatir, sering merasa pesimis, sering merasa tidak percaya diri, merasa apalagi, Mas, mungkin hidupnya merasa berantakan, mungkin nggak teratur, ya galau dan sebagainya. Dengan Ramadan harusnya itu tidak ada lagi ya. Nah, itu menurut saya menjadi buah yang menurut saya penting ya. Keimanan tuh harus terasa lebih lebih ngefek dalam hidup kita itu. Kita itu kadang-kadang ngaku beriman tapi kok serba khawatir, serba takut, serba apalagi takut melangkah, serba tidak percaya diri, minder dan seterusnya. Seolah-olah meragukan Allah gitu ya, Pak? Ya, jadi artinya orang yang menunjukkan gejala beribadah yang mungkin taat, tapi kadang-kadang keimanannya ya itu kurang. Dia serba khawatir, serba apalagi ya, serba putus asa, serba takut mungkin. Takut menjalani beberapa
episode dalam kehidupan ini. Nah, itu agaknya mungkin perlu dikoreksi ya. Ya tentu kita tidak ada yang sempurna, yang penting kita perbaiki terus-menerus sehingga lagi-lagi tidak ada kamus kalau ada orang beriman itu merasa khawatir, takut, rendah diri, minder. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Mas dalam surat Ali Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sekalian merasa hina, jangan pada merasa khawatir, padahal kamu sekalian lebih unggul jika kamu benar-benar beriman. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini dipuji oleh Allah. Jadi kita ini kalau orang beriman itu betul-betul unggul dalam pengertian ya bisa melewati hidup ini dengan baik, ya tidak kemudian merasa terpuruk dan seterusnya. Apalagi kalau kita kayak menjadi orang yang agresif misalnya karena kita merasa merasa nggak mampu, kemudian merasa punya masalah, kemudian malah jadi kita kayak nekat gitu, berbuat hal-hal yang dilarang atau misalnya merugikan orang lain gitu. Jadi tidak ada agresivitas, kita kemudian gampang menyalahkan bahkan menyerang kelompok lain misalnya dalam kehidupan sosial misalnya seperti itu. Ibaratnya kita ini kayak ketakutan ketika jalan di kegelapan malam ya. Nah biasanya kita orang yang seperti itu biasanya terus kemudian dia teriak-teriak biar dia nggak takut gitu maksudnya. Nah artinya justru dengan agresivitas itu kita kemudian merasa bebas melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya, itu kemudian itu menjadi tanda bahwa kita ini punya rasa takut dan khawatir. Nah semestinya karena kita orang beriman itu kemudian tadi tidak ada kamu seperti itu, apapun masalahnya kita mantap berjalan gitu ya. Yakin ya, mantap kepada diri kita sendiri, tidak mengenal rasa khawatir ya. Apalagi agresif enggak, tenang gitu, bawaannya tenang. Kira-kira harus bahasanya ya, jangan kemudian mudah terpengaruh gitu ya. Dan intinya Mas, jadi kita itu kayak dalam menjalani hidup itu kayak lebih tenang, lebih terukur gitu ketika ada masalah itu dipikirkan, tapi tetap dengan hati yang lapang gitu sehingga kemudian tidak terlalu membuat bahasa kita itu kayak hidup kita itu terganggu, apalagi sampai gangguan mental, insya Allah tidak ya. Jadi kayaknya kok bahasanya ya, pribadi yang seperti ini yang barangkali insya Allah salah satu dibentuknya dengan ibadah Ramadan ini. Kan ibadah Ramadan kan menahan diri Mas. Kita bisa berlatih menahan diri selama 13 jam lebih ya. Untuk tidak makan dan tidak minum, menunda. Itu kan sebenarnya pelatihan yang luar biasa. Nah itu akhirnya ketika ada tantangan itu kita bisa mencoba mengendalikan diri. Itulah insya Allah menjadi salah satu buah dari bulan Ramadan yang kemudian tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi semakin kuat ya, semakin teguh dalam menjalani hidup ini dengan pedoman agama tentu saja. Kita beribadah, tapi kemudian ibadah itu dihayati betul dan kemudian mewujud juga dalam tingkah laku amalnya, kesehariannya, etikanya, kira-kira begitu. Jadi akan tambah sadar, tambah beretika, tambah berakhlak, bukan nggak ada akhlak, kira-kira begitu. Itulah buah Ramadan, yang itu kemudian puncaknya yang sering kita sebut dengan menjadi pribadi yang bertakwa. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan. Oke, baik Mitrovers yang mau gabung juga boleh, silakan nanti bisa nanya-nanya atau mau sharing sekaligus juga. Tema kita untuk sore hari ini adalah buah Ramadan. Di 081326151049 misal Mitrovers mau gabung ya. Dan nanti kita akan kembali lagi setelah jeda komersial break berikut ini. Commercial break. Masih dari lantai 2 Jalan Pire Tendian 51 Purwokerto ya. Kita di Beranda Islami sore hari ini masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Purwokerto, dan tema kita sore hari ini adalah buah Ramadan. Dan kalau tadi di depan kita sudah menyinggung kalau perasaan takut, rendah diri dan lain-lain ternyata masih ada dalam diri kita, padahal kita sudah mencoba berpuasa, sudah mencoba ibadah segala macam. Ini biasanya
masihkah ada yang salah dengan cara ibadah kita atau gimana ini Pak? Ya, tentu saja ibadah ini kan ada aspek luar, ada aspek batinnya, aspek dalamnya. Jadi kadang-kadang kenapa kok ibadah kita ini kurang efek ya, karena mungkin kita kurang menghayati pesan moral di balik ibadah itu. Jangan kemudian ibadah itu hanya gerakan, ucapan, atau kalau puasa ya terkait dengan menahan lapar, haus, dan seterusnya. Sekedar gugur kewajiban mungkin ya Pak? Ya memang ini butuh belajar. Nggak masalah, kemudian mungkin kita termasuk orang yang level puasanya masih level kulit barangkali ya. Tapi semakin lama semakin dalam dan ibarat pohon buah kelapa. Jangan cuma disabut-sabutnya, harus dalam lagi, ada batoknya, ada dagingnya, ada santannya. Nah, kita beragama itu harus sampai level yang ke dalam itu, makna batin itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa kemudian salah satunya kita Ramadan puasa itu kok kemudian belum membuat kita menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya, yang tidak punya rasa khawatir yang berlebihan. Kita tetap mantap menghadapi hidup ini, percaya diri karena kita percaya kepada Allah, tidak gampang panik ya menghadapi berbagai masalah. Ya itu barangkali ya memang lagi-lagi butuh effort ya supaya lebih banyak merenung. Jadi ketika kita Ramadan itu kan sebenarnya banyak waktu yang membuat kita berpikir, Mas. Biasanya orang yang kurang efek itu karena ketika beribadah itu nggak disertai dengan tafakur, tidak merenung ya, tidak menghayati berbagai pelajaran dari berbagai ibadah yang kita lakukan. Begitu barangkali. Jadi mungkin lebih banyak baca lagi, merenungkan tentang berbagai hal dalam hidup kita ini, sehingga akan ditemukan bahwa memang kita tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah itu ya. Jangan kemudian kita terlalu mengukur sesuatu, misalnya kalau sekarang tuh kalau Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, sekarang jadi keuangan yang Maha Kuasa. Seolah-olah duit itu segalanya. Yeah. Jangan sampai kita jatuh menjadi orang yang seperti itu. Tentu kita tidak mengabaikan materi ya, kita butuh uang, butuh materi, tapi jangan kemudian terlalu mendewakan materi atau yang disebut dengan materialistis. Nah, itu yang jelek itu situ. Nah, kemudian Mas Sandi, salah satu kualitas orang beriman itu adalah orang tersebut biasanya selalu dibimbing oleh Allah. Kalau itu bisa kita lihat di surat Al-Hajj ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hudu ilat thayyibi minal qawli wa hudu ila syuratil hamid. Jadi ciri orang beriman itu adalah dia itu selalu dibimbing ke arah tutur kata yang baik serta dibimbing ke arah jalan Allah yang maha terpuji. Jadi tutur kata itu adalah cermin dari pikiran dan sikap batin kita, Mas, dari keimanan kita. Jadi orang beriman itu tutur katanya itu baik, benar gitu ya. Kemudian juga perbuatannya baik dan benar ya. Kalau baik itu intinya lebih terkait dengan pantas atau tidak pantas dalam lingkungan. Kalau benar itu menurut kriteria tertentu agama ya. Misalnya bisa kita sambung nih di surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 untuk penguat bahwa orang beriman itu seperti apa. Tutur katanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah yang baik, maka dia Allah akan membuat baik amal perbuatannya sekalian dan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu contohnya seperti itu, Mas. Jadi setelah kita dalam hidup ini kerasa mantep ya, menjalani sesuatu dengan tenang gitu ya, tidak khawatir, tapi juga itu bisa kita lihat dari tutur kata kita. Itu adalah keimanan yang ada dalam atau yang terpatri dalam jiwa kita, itu kemudian bisa dilihat dari tutur katanya. Maka kemudian kalau dalam sejarah itu kita bisa lihat ada Nabi Musa dan Harun ya, ketika menghadap Fir'aun, maka kemudian
kalau dalam Al-Quran itu diceritakan, maka ucapkanlah olehmu berdua tutur kata yang lembut kepadanya kalau dia menjadi ingat atau takut kepada Allah. Jadi waktu itu Nabi Musa dan Harun itu disuruh untuk melembutkan kata-katanya meskipun menghadapi Fir'aun. Ya. Oleh karena itu menurut saya ya ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang mungkin tutur katanya tidak terkontrol, mungkin ya mengumpat, apalagi Mas, menjelek-jelekan, ngomong kasar. Tapi seolah-olah sekarang ini kayak ngomong kasar terus mengumpat itu udah berasa kayak jadi gaya sehari-hari orang-orang gitu, bukan sesuatu yang ya apa sih gini doang kasar gitu. Jadi seolah-olah ngomong yang kasar dan lain-lain itu kayak udah ya normal gitu. Yang mungkin di waktu sebelumnya ini kategorinya udah kasar ya, tapi di era sekarang ini sepertinya kayak sedikit bergeser maknanya gitu ya Pak. Jadi biasa gitu. Ya, barangkali mungkin kalau dalam pergaulan yang dekat itu mungkin tidak terlalu. Tapi kalau kemudian itu dibawa ke ranah umum dan terbawa ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak terlalu dekat, ke bawah tuh ngomongnya. Ribut-ribut ya Pak. Nah, itu yang kemudian menimbulkan salah paham, ya kan? Ya, awalnya mungkin menjalin kedekatan dengan bully-membuli, ternyata orang yang kita bully nggak terima, tersinggung. Nah, itu tetap kurang baik ya. Apalagi kemudian apa bahasa kita ya? Ya mungkin kata-kata yang kurang baik itu kemudian menimbulkan salah paham ya, menimbulkan apalagi ya kebencian barangkali, mengundang kebencian dan seterusnya. Iya, dendam dan seterusnya. Jadi intinya komunikasi antar manusia itu semakin bahasa kita secara lebih intensif, dekat gitu ya. Kemudian pilihan kata-katanya juga. Artinya ada korelasi Mas antara keimanan dan tutur kata yang baik. Ini barangkali salah satu buah yang bisa kita hasilkan dari rangkaian kita selama 20 hari dan nanti otomatis sampai 30 hari kita menjalani aktivitas bulan Ramadan. Banyak sih, tapi intinya yang paling puncak ya ini, yaitu menjadi orang yang benar-benar bertakwa, di mana orang bertakwa itu salah satunya adalah keimanan yang kuat. Ya, tentu kemudian keimanan itu lahir ya, kemudian terpatri misalnya kelihatan tuh dia menjalani hidup tidak serba khawatir, tidak serba panik, tenang, itu berarti imannya kuat. Kuat, tebal. Ya, tebal. Meskipun mungkin hidupnya tidak terlalu berlebihan, mungkin ada yang pas-pasan. Jangan karena tantangan hidup itu kemudian kita membuat kita itu kayak nggak punya prinsip. Misalnya ya, karena sulitnya ekonomi, cari pekerjaan sulit, kemudian sampai pada kesimpulan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, kebenaran-kebenaran atau prinsip seperti itu kadang-kadang membuat itu bahasa kita ya menjadi merusak diri kita. Nah, kalau orang beriman itu tidak terpengaruh dengan prinsip-prinsip hidup yang keliru, logika yang salah. Jadi kira-kira seperti itu Mas. Jadi mungkin sekarang hampir semuanya menormalkan sesuatu yang bahasa kita ya menjadi sesuatu yang lumrah. Apa-apa harus pakai duit misalnya. Nah, itu jadi kemudian membuat kita, waduh, saya sih duitnya berapa? Bersaing sama mereka yang duitnya banyak, kira-kira saya masuk gak ya? Udah minder duluan karena kita terpengaruh. Dikira duitnya itu segalanya. Nah, padahal insya Allah masih banyak sistem, lembaga, tempat yang kemudian tidak mengedepankan uang, entah itu masuk sekolah, polisi bayar dan sebagainya. Insya Allah keyakinan yang kemudian lurus ya perlu kita tumbuhkan. Jangan kemudian gara-gara sesuatu yang normal itu kemudian membuat kita pesimis tuh. Wah, saya sih punya duit berapa ya, gimana mau diterima, misalnya begitu. Karena cerita yang berkembang di tengah masyarakat memang seperti itu sih ya. Jadi kita udah kedoktrin duluan kalau apa-apa kayaknya memang harus pakai duit ini. Iya, kira-kira memang kita orang sendu, senang duit.
Begitu Mas, kita lanjutkan Oke, kembali. baik Mitra Lovers, buah Ramadan ya yang masih jadi tema kita untuk sore hari ini, masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN SAISU Purwokerto. Kita akan kembali lagi ya habis tembang yang satu ini. Pokoknya Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus 104.9 Mitra FM All Day All Hits ya. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN SAISU Purwokerto. Tema kita sore hari ini adalah buah Ramadan. Mitra Lovers yang mau gabung boleh di 081326151049 atau di 621621 ya. Tema kita buah Ramadan, dan di Ramadan ini bisa jadi ini sebenarnya adalah momen yang tepat buat ngecharge jiwa dan raga kita nggak sih Pak? Iya betul. Ya, raganya tentu meskipun kita tidak makan, tidak minum, itu bukan kemudian Energinya rusak. Enggak, justru mungkin secara volume ya agak lemes sedikit, itu wajar. Tapi untuk jangka panjang itu lebih sehat ya. Banyaklah penelitian yang mengatakan bahwa puasa ini menyehatkan ya. Banyak faidah di balik lapar kita ini. Ada yang mengatakan detoksifikasi macam-macam. Ya itu buah begitu insya Allah sudah nggak terbantahkan. Cuma yang lebih penting tadi bagaimana ngefek terhadap tadi keimanan kita ya. Dalam keseharian itu sikapnya tampak seperti apa menghadapi kehidupan dan seterusnya. Yang kedua tadi tutur katanya. Nah yang ketiga ini adalah tentu saja karena Ramadan itu kan kita dibiasakan untuk berbuat baik ya, beramal soleh. Ya tentu saja ini menjadi penguat barangkali supaya amal kita lebih secara kuantitas meningkat, tapi juga kualitasnya terjaga. Jadi sebenarnya tentang berbuat baik atau beramal soleh ini sesuatu yang bahasa kita yang memang tujuannya untuk menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Mas ya. Jadi agama ini kan mendorong kita untuk berbuat baik atau beramal soleh ya. Tentu saja puncaknya nanti adalah meraih keridhaan Allah di akhirat nanti. Itu adalah motivasi kita beramal. Nah tetapi sebenarnya memang betul ya perintah dan dorongan berbuat begitu datang dari Allah Tuhan kita yang Maha Esa melalui para utusannya, para nabi. Tetapi sesungguhnya dorongan kepada berbuat baik itu sudah merupakan kayak bakat dalam diri kita Mas. Ada fitrah. Selain perintah agama dari Allah, kita juga punya fitrah, punya kecenderungan ya. Hanif ya dalam diri kita. Itu bersumber dari hati kita yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani itu sebenarnya, nurani itu bahasa Arab Mas, dari kata nuroni. Nurani itu artinya bercahaya, hati yang masih bercahaya, maka disebut hati nurani. Artinya yang masih terang ya. Itu fitrah kita itu ya, orang itu pasti pingin kebaikan. Jadi secara natural berbuat baik itu adalah sesuatu yang alami sebenarnya. Itu kecenderungan manusia pada asalnya. Tapi kemudian kalau manusia berkembang menjadi orang yang jahat, yang anti kebaikan, anti kebenaran, anti berbuat baik dan seterusnya, dia bawaannya mencelakakan orang dan seterusnya, ya tentu itu dia sudah tertutup fitrahnya, dorongan alaminya tertutup ya, sehingga kemudian tidak kelihatan. Sebenarnya secara alami manusia itu dilahirkan seperti itu Mas, orang itu lahirnya baik itu. Tapi kemudian apa ya Pak faktor yang membuat ini kita jadi ketutup? Ya karena lingkungan itu, mungkin kepengasuhan orang tua, karena bacaan, karena lingkungan dan seterusnya. Nah jadi kalau kita di Ramadan ini kan disuruh banyak berbuat baik ya, dari mulai ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah ya, dari mulai puasa, kemudian sholat malam dan seterusnya, kemudian juga ada perbuatan baik yang disuruh kita perbanyak di Ramadan, misalnya berbagi secara horizontal kepada sesama manusia, tetangga, kanan kiri dan seterusnya. Itu sebenarnya mengingatkan kepada nature kita, bawaan kita secara alamiah, bahwa kita itu sebenarnya adalah orang atau makhluk yang pingin berbuat baik, seneng lah intinya begitu. Manusia itu pada dasarnya seneng berbuat baik Mas. Ya, basic kita sebenarnya orang baik berarti. Baik, semuanya baik, nggak ada yang jelek gitu. Kalau tiba-tiba ada yang jahat ya itu karena ketutup oleh faktor lain ya. Karena setan. Ya, jadi kalau ada orang yang cenderung berbuat jahat itu adalah melawan kemanusiaan sebenarnya Mas. Menyalahi sifat dasar manusia itu ya. Kita kadang-kadang nggak habis pikir ya, orang kok bisa seperti itu jahatnya, kira-kira begitu ya.
sampai serakahnya begitu kan? Apa masih kurang? Kurang terus. Wah ini manusia apa binatang ini? Kira-kira gitu ya. Saya nggak menyebut siapa ya, itu sekedar contoh saja. Ya tentu ya itulah karena fitrahnya sedang tertutup. Ada orang kok bohongnya luar biasa, membohongi rakyat dan sebagainya. Apalagi Indonesia sepertinya belakangan ini lagi banyak banget ya Pak yang bahan bakar dioplos, itu minyak yang porsinya dikurangin. Barusan ternyata ada beras yang ternyata kiloannya juga ada. Luar biasa kan, itu kan menjangkiti semua level kan. Iya, kok itu hampir contoh, barengan ya kebukanya ya. Itu gitu. Contoh betapa ya itu manusia itu kadang fitrahnya tertutup. Ya. Nah dengan Ramadan ini insya Allah kita semakin diasah untuk ya minimal ya fitrahnya sedikit kelihatan lah, tidak terlalu tertutup lah. Kalau bisa tentu lebih murni lagi lah, kira-kira begitu. Artinya hati kita semakin bersahaya, jadi hati nurani kita ya kelihatan lah bahwa kita masih punya hati nurani, masih punya hati, kira-kira begitu. Kalaupun salah ya kemudian segera bertaubat dan menyadari kesalahannya. Jangan kemudian kita sudah salah membohongi banyak orang, ibaratnya dia salah malah kemudian menyalahkan orang lain, kira-kira begitu. Nah ini tentu saja yang paling gampang ya kalau kita lihat dari para pemimpinnya, para mantan pemimpin yang kadang-kadang kok kayaknya orang kemarin-kemarin ini ya, kok kayak gini-gini terus ya rakyat kita ini misalnya. Itu contoh ya, karena memang dia itu sedang tertutup hati nuraninya. Nah semoga dengan Ramadan ini dia semakin terbuka, semakin menyadari gitu ya bahwa dia sudah berbuat salah, maka kemudian harus kembali ya, tanpa harus nunggu diadili. Apalagi sampai pengadilan tuh. Wah itu. Ya tapi kalau memang orangnya bandel ya Pak bahasanya. Apa Mas bahasa Banyumas itu? Dablek. Iya betul. Dablek. Ya kalau orang dablek berengkunung. Iya, beda. Berengkunung itu sikap kepada orang yang dia nggak mau serawu, nggak mau ngomong, itu berengkunung. Kalau dablek itu ngeyelan. Angel tuturan. Kira-kira gitu ya. Diingatkan baik-baik nggak mau gitu ya. Ya mungkin pada akhirnya nanti dia akan sadar dengan hukuman barangkali ya. Hukumannya pengadilan, dihukum bersalah, divonis, di penjara dan seterusnya. Belum lagi sanksi sosial ini yang kayaknya malah ya itu. Nah barangkali seperti itu ya, biarkan memang dia sedang memetik perbuatannya sendiri ya, kira-kira begitu. Nah kembali ke kita ini, nah pertanyaannya untuk apa kita berbuat baik sebenarnya Mas? Apa itu untuk Tuhan? Jawabannya bukan. Buat diri sendiri ya Pak? Ya jadi sebenarnya menurut penglihatan kita, maka perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik itu bukan untuk kepentingan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha macam-macam, yang Maha Kuasa dan seterusnya. Jadi perbuatan baik itu tidak berarti atau tidak boleh kita artikan sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan kita itu Maha Kaya, Al-Ghani, ya, dan mutlak, sedikit pun tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, termasuk dari kita manusia. Jadi sebaliknya perbuatan baik atau amal soleh dalam bahasa agama itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri Mas. Demi kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita berbuat baik itu insya Allah akan ngefek ke jiwa kita. Kembali ke diri kita lagi gitu ya? Ya ke diri kita. Jadi kalau orang berbuat baik insya Allah akan lebih sehat mentalnya, jiwanya lebih sehat. Nah, misalnya ya kita bisa baca di surat Fussilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya benar. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Artinya barang siapa berbuat baik maka hal itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka hal itu adalah atas kerugian dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang ngeyelan, dablek, berbuat banyak yang merugikan manusia apalagi rakyat se-Indonesia misalnya, ya biarkan dia akan mendapatkan hasil perbuatan, akan memanen apa yang dia sudah lakukan. Biarkan saja, kita tunggu saja, semoga bertaubat. Kalau enggak ya biarkan dia menerima hukumannya. Mau gimana lagi coba? Ya kan? Ya. Atau di surat berikutnya Al-Isra
ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka ia pun untuk diri kamu sendiri. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, Mitra Lovers, kita masih punya beberapa menit ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus di Beranda Islami sore hari ini. Setelah jeda commercial break, kita akan kembali lagi ya. Commercial break. Oke, Mitra Lovers, kita di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saitsu Purwokerto. Tema kita adalah buah Ramadan, dan sepertinya ini berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Terakhir mungkin Pak, kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema kita untuk sore hari ini tentang buah Ramadan itu sendiri, silakan Pak. Ya, tentu banyak aspek yang bisa kita jelaskan ya, tapi yang jelas salah satu hal yang barangkali sangat kelihatan ketika Ramadan itu adalah menjadi orang yang lebih peduli ya. Nah, berbagai kajian ilmiah tentang manusia itu menguatkan bahwa manusia yang mengulurkan tangan untuk membantu orang ya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan makanannya, dengan yang lain-lainnya, insya Allah itu termasuk orang yang bahagia. Jadi bukan hanya yang ditolong Mas yang bahagia, tapi kita yang menolong. Yang menolong itu bahagia dulu gitu. Jadi misalnya suatu saat kita berjumpa orang yang memerlukan pertolongan, kemudian kita menolongnya. Itu sepintas lalu kan kelihatannya perbuatan itu untuk kepentingan orang yang kita tolong. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam, seuntung-untungnya orang yang kita tolong itu tetap masih lebih untung kita yang menolong ya Pak? Iya, lebih bahagia kita yang mampu menolong. Itu kelihatannya nggak masuk akal ya, tapi itu coba dirasakan itu. Kalau kita mampu menolong, rasanya gimana Mas hati kita? Seneng ya kita bisa bantu-bantu. Seneng ya lihat dia tersenyum. Tidak harus yang besar-besar ya. Siapapun itu. Mungkin yang paling dekat ya keluarga kita barangkali. Siapalah, mau orang tua, mau anak, mau adik, mau kakak gitu. Atau kita ngasih ramos buat orang yang lagi kelaparan, itu juga kayaknya seneng ya, akhirnya bisa lihat dia makan. Yang bahagia dulu kita sebenarnya, bukan dia yang ditolong. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi perasaan bahagia itu kemudian menimbulkan kita itu kayak ngerasa luas hidup ini Mas, kayak lapang gitu ya. Ya karena adanya kelapangan dan keluasan jiwa kita itu. Ya, kita dibimbing oleh Allah gitu, karena perbuatan baik itu kemudian kehidupan kita menjadi lebih luas, lapang dan penuh harapan Mas. Coba ini kalau buah ini bisa kita rasakan saat akhir-akhir Ramadan ini luar biasa Mas. Ya. Jadi insya Allah akan mendapatkan kebaikan kalau dalam surat Az-Zumar itu. Ya. Kebaikanlah bagi mereka yang berbuat baik di dunia dan bumi Allah adalah luas adanya. Nah, jadi mitra sekalian Mas Sandi, sesungguhnya amal soleh yang kita biasakan di bulan Ramadan itu untuk kesehatan jiwa kita, kebahagiaan kita. Dan insya Allah dengan banyak amal itu Mas, doa kita akan lebih didengar. Itu. Iya, jadi doa itu jangan cuma cari pas malam-malam saja, tapi juga diiringi dengan amal soleh. Itu doanya akan lebih terdengar. Barangkali itulah PR kita di jelang akhir Ramadan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya untuk hari ini ya, terkait buah Ramadan yang memang harapannya bisa membuat kita secara badan juga makin sehat, secara jiwa kita juga makin oke gitu ya, dan bisa bermanfaat buat kita semua tema kita untuk sore hari ini. Dan minggu depan kita akan sharing lagi di Beranda Islami dengan tema yang berbeda lagi ya. Oke, Mitra Lovers jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjut ke Mitra Mix Pagensa sampai jam 6 sore. Pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.